Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu kita cukup kecewa ya dengan tayangnya film The Santri, kemudian ini ada muncul sebuah film yang menjadi rekomendasi juga untuk ditonton, lebih menyentuh dari sisi kemanusiaannya gitu. Nah, karena saya di pulau, jadi saya hanya bisa menonton trailernya saja. Sedangkan teman-teman yang ada di kota, mereka uh, mencoba untuk nonton di bioskop dengan cara membooking bioskop untuk Ikhwan saja atau Ahwat saja, ataupun ada Ikhwan dan Ahwat, mereka mencoba untuk terpisah tempatnya. Jadi saya sangat iri dengan itu gitu ya, karena di pulau itu nggak ada bioskop, otomatis saya hanya bisa menyaksikan trailernya atau mendengar ceritanya itu. Di detik keempat itu ditampilkan sebuah masjid berkubah emas. Nah, awalnya mungkin dulu saya mengira dulu itu adalah Masjidil Aqsa gitu. Maksudnya itu saja Masjidil Aqsa. Mungkin juga banyak teman-teman yang mengira kalau ditanya Masjidil Aqsa itu mana, ya itu saja masjid berkubah emas itu gitu. Ternyata Masjidil Aqsa itu luas banget dan itu dikelilingi oleh pagar. Nah, jadi luas Masjidil Aqsa itu yang kompleks yang ada di dalam pagar itu gitu. Termasuk salah satunya masjid yang berkubah emas. Salat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, pahalanya dilipat gandakan 500 kali lipat. Nah, itu keutamaannya, makanya orang-orang tidak hanya sholat di dalam masjid, tapi maksudnya di dalam kubah itu gitu ya, kubah emas, tapi ada juga yang sholat di indoornya yang tidak ada atapnya, dan mereka juga mengadakan majelis di situ juga gitu. Ketika kita melihat Masjidil Aqsa, berarti kita bisa nebak nih lokasinya di mana. Lokasinya tentu di Palestina. Dan sebenarnya Palestina itu dulu pada masa Rasulullah dikenal sebagai negeri Syam. Negeri Syam itu terbagi jadi 4. Sekarang dibagi menjadi 4 negara. Ada Palestina, Libanon, Suriah, dan Yordania. Setelah itu ada prolog ya, di mana ada kata-kata hijrah itu ibarat lari maraton. Lo udah tahu pasti nih kapan seharusnya ngelangkahin kaki lo buat cepet-cepet ninggalin garis start. Kalau saya memahami dari kata-kata ini, artinya ketika kita sudah menyadari bahwasanya, wah ini saatnya nih kita hijrah nih, saatnya kita berubah. Ya udah langsung aja gitu. Kalau dari pengalaman pribadi sih pernah ya, dulu berproses hijrah dari pakaian dulu gitu ya. Waktu itu memang sengaja sih, udahlah proses hijrahnya dikit-dikit aja gitu. Jadi pakaiannya, kerudungnya masih transparan, kemudian belum pakai kaos kaki dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai pada satu saat ada yang negur gitu, jadi ada ustadzah yang negur gitu, kenapa belum menutup aurat sempurna. Di situ saya katakan saya berproses gitu. Tapi ada satu hal yang mengejutkan sih yang dibilang oleh ustadzanya. Beliau katakan, ketika kita berlama-lama dalam proses itu sama dengan kita berlama-lama dengan dosa. Dan ternyata setelah dipikir-pikir benar sih, dan itu auto hijrah pakaian sempurna gitu. Jadi bersegera langsung nutup aurat. Kemudian juga memang ini cerita perjalanan seorang yang mau hijrah gitu ya, ditandai dengan salah satu pemain filmnya mengatakan, saya sakit kepala dengan dosa-dosa saya, seperti itu. Jadi ini perjalanan hijrah seseorang. Nah, mungkin nanti perjalanan hijrah ini ada kaitannya dengan perjalanan dia ke Palestina. Kita juga nggak tahu nih. Nah, kemudian setelah itu ada foto pengungsian gitu ya. Ini pengungsian orang-orang Palestina. Nah, seperti yang kita ketahui, Palestina saat ini sedang memang dijajah oleh Israel gitu ya, yang notabene mereka beragama Yahudi gitu. Dan saya sepakat jika ada yang mengatakan ketika kita disuguhi berita-berita dari Palestina, maka kita sama dengan akan mendengarkan berita-berita yang menyisakan dada gitu. Jadi ini kelihatan banget ya kalau nanti filmnya ini akan sedih, mengharukan gitu, ya tentang kemanusiaan gitu. Seperti yang kita ketahui tentang Palestina, bahkan mereka kehilangan rumahnya, bahkan masjid-masjid atau tempat-tempat peribadatan itu hancur gitu ya. Dan bahkan yang sedih itu adalah ketika kaum muslimin di Palestina itu dibombardir pada saat mereka bulan Ramadan
di waktu sahur gitu. Nah makanya kemudian muncullah istilah-istilah Muslim Palestina itu sahurnya di dunia dan mereka berbuka di surga. Kalau kita mau flashback ke belakang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika beliau berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, beliau sebenarnya diamanahi oleh orang-orang Nasrani. Kaum muslimin diamanahi melindungi kaum Nasrani dari ancaman Yahudi dan mencegah Yahudi tinggal di Palestina. Hal ini tertuang dalam perjanjian Umayyah. Di perjanjian itu juga tertulis nama sahabat Rasulullah yang juga ikut menyaksikan. Di situ ada Khalid bin Walid, kemudian ada Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau kita melihat ke perjanjian Umayyah sendiri, sebenarnya Yahudi tidak boleh tinggal di sana berdasarkan perjanjian itu. Tapi yang ada sekarang mereka mengambil dengan cara brutal. Makanya kenapa kemudian ada pengungsi-pengungsi dari Palestina yang tersebar di beberapa negara. Mungkin itu dulu ya. Nah mungkin ini dulu mengenai review film Dahaya. Semoga nanti bisa buat review selanjutnya gitu ya. Dan mungkin bisa nonton full movie-nya, jadi tidak hanya nonton trailernya. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan semoga kita berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Jadi ini merupakan sejarah yang diambil dari beberapa sumber yang insya Allah terpercaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.